sebelumnya, perkenalkan nama saya Mujiati dengan NIM 2032021. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pengurus-utamaan gender yang ada di Indonesia. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ketidakadilan gender, di mana ketidakadilan gender hingga saat ini masih menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan. Wacana tersebut masih relevan karena sampai saat ini belum sepenuhnya keadilan dan kesetaraan gender terwujud di dalam kehidupan masyarakat. Problem-problem sosial masih sangat banyak terjadi karena relasi gender yang timpang dalam masyarakat, sehingga masalah tersebut berlangsung dalam ranah nasional maupun internasional. Kemudian atas adanya ketidakadilan gender tersebut, maka pemerintah tidak diam begitu saja, melainkan pemerintah akan mengatasi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan adanya ketidakadilan gender tersebut. Kemudian kebijakan dan implementasi negara terkait dengan program kesetaraan gender sangatlah banyak dan berlangsung dalam berbagai level kelembagaan. Karena melihat kurang maksimalnya program sebelumnya, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengurus-utamaan gender. Dalam pemberdayaan menuju keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai elemen masyarakat, Inpres tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan menuju keadilan dan kesetaraan gender. Kebijakan negara dalam bentuk gender mainstream telah lama berlangsung di negara Indonesia, di mana sosialisasi dan implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Namun juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, berbagai pihak dilibatkan baik dari lembaga pemerintah swasta maupun organisasi masyarakat. Namun, evaluasi atas keberhasilan sosialisasi dan implementasi atas pengurus-utamaan gender sangatlah penting untuk dilakukan, terutama untuk melihat tingkat keseriusan semua pihak dalam program dan mewujudkan keadilan gender di kelembagaan pemerintah dan juga masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang sejarah pengurus-utamaan gender di Indonesia, di mana sejarah pengurus-utamaan gender di Indonesia ada masa Orde Lama dan juga ada masa Orde Baru. Pada Orde Lama, keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini sejak tahun 1908. Perjuangan antara hak laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan, dimulai oleh Raden Ajeng Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Dalam perjalanan selanjutnya, semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini ditindaklanjuti pada tanggal 22 tahun 1928 oleh Kongres Perempuan Indonesia yang kemudian sampai saat ini dikenal dengan Hari Ibu. Selanjutnya yaitu pada masa Orde Baru, di mana pada era Orde Baru pada tahun 1978 dibentuk Kementerian Urusan Peranan Wanita dalam Kabinet. Meskipun sudah banyak upaya dan perjuangan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, namun kondisi kesenjangan gender masih sangat banyak dijumpai. Perjuangan untuk meningkatkan kualitas perempuan serta meningkatkan kesetaraan gender di era Orde Baru saat ini masih agak tenggelam atau masih kurang diperhatikan. Kemudian pada periode Presiden Bapak B.J. Habibie dibentuklah Komisi Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1999. Ini menjadi jawaban atas tuntutan sejumlah tokoh perempuan pada masa Presiden Bapak Habibie waktu itu. Kemudian periode kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dikeluarkanlah sebuah instruksi presiden atau kita kenal dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengurus-utamaan gender, yang kemudian Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mulai digencar membukakan kampanye isu kesetaraan dan keadilan gender. Sejarah dan perjuangan kesetaraan dan keadilan gender tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tetap melanjutkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000. Kemudian pada masa kepemimpinan Presiden SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kala mengangkat 4 orang dalam kabinetnya. Maka kebijakan pengurus-utamaan gender diadopsi oleh pemerintah Indonesia setelah terjadi krisis yang menghantam keras perekonomian atau lebih dikenal dengan krisis moneter atau Krismon yang melanda Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Kemudian Indonesia membuat undang-undang yang berkaitan dengan pengurus-utamaan gender.
Berbicara mengenai pengaruh utamaan gender, itu adalah sebuah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di suatu wilayah, dengan tujuan akhir untuk mempersempit atau bahkan meniadakan kesenjangan gender dalam seluruh aspek pembangunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.